Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat ya. Kali ini siapa yang nggak masuk? Ada berapa orang? Oh, ada dua orang yang nggak masuk. Kemana itu? Sakit. Baik. Bapak absen dulu ya. Komarudin, Ikram, Sulfidatul Najlah, Wilda. Oke, hadir ya. Tinggal 2 orang yang nggak hadir ya. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa biar apa yang kita pelajari bisa gampang masuk ke dalam pikiran kita. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke. Kali ini materinya adalah buku fiksi. Sebelum masuk ke lebih dalam, siapa tahu yang pengertian tentang buku fiksi? Ada yang tahu, ada yang mengetahuinya, atau pernah sharing-sharing dapat buku fiksi? Buku fiksi itu apa? Ada yang bisa menjelaskan atau bisa mengertikan? Oh, baru pertama kali mendengar. Oke, baik. Saya akan jelaskan sedikit tentang buku fiksi. Buku fiksi adalah sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan imajinasinya. Isi buku fiksi merupakan hasil imajinasi, khayalan, atau rencana. Rekaan. Maksud dari rencana atau rekaan itu apa namanya itu? Rekayasa. Semisal siswa di Darul Ulum ini semuanya lelaki gitu, fiksi atau khayal, yang berarti bersifat fiktif. Artinya fiktif yaitu khayal atau imajinasi itu. Oke, sejauh ini ada yang dipertanyakan? Oh, nggak ada. Oke. Selanjutnya kita memasuki unsur-unsur dari buku fiksi itu sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan unsur-unsur buku fiksi. Ya, Komar. Ya, tema. Terus latar, tokoh. Ya, alur. Terus apalagi, Komar? Gaya bahasa. Ya, amanat. Bagus sekali. Tepuk tangan pada Komar. Mas Komar tahu
mengetahui dari mana unsur-unsur buku fiksi itu. Kok ada tema, kok ada latar, kok ada tokoh, kok ada amanat, kok ada alur, kok ada gaya bahasa. Tahu dari mana? Oh, bagus sekali. Manfaatkan Google untuk kebaikan, bukan keburukan. Oke. Ya, benar sekali kata Komar itu. Ada tema, ada latar, ada tokoh, ada alur, ada gaya bahasa, dan ada amanat. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa itu tema, apa itu latar, apa itu tokoh, apa itu alur, dan sebagainya. Ya, nggak ada yang tahu. Oh, Wilda. Ayo Wil, apa Wil? Tema adalah ya, bener, suatu awalan dari cerita. Bener sih. Terus latar. Ya, tepat sekali. Latar tempat, latar suasana. Oke, lanjut Will. Tokoh. Ya, tokoh. Ya, benar sekali. Tokoh adalah sesuatu individu yang berasal dari cerita tersebut. Ya, di tokoh ini menyangkut karakteristik sang tokoh tersebut. Ya. Terus, Will, gaya bahasa. Terus, apa gaya bahasa, Will? Oke, benar sekali, Will. Bagus sekali. Dapat dari mana, Will? Dari Google juga, Will. Oke. Siap-siap. Oke, gaya bahasa adalah bagaimana si pengarang menulis sebuah karangan dengan bahasanya sendiri. Semisal semisal saya menerangkan tentang buku fiksi dengan logat Bapak, gitulah. Ya, siap. Terus Will, satu lagi, Will. Dua lagi, Will. Alur. Ayo. Ya, gak apa-apa, buka Google-nya, gak apa-apa lah. Oke. Ada alur mundur, alur maju. Contohnya alur maju itu dari zaman dulu ke zaman sekarang. Contohnya gini. Saya mau berangkat ke sekolah, kemudian saya belajar di sekolah. Itu alur maju. Dari masa lalu ke masa kini. Dari kemarin ke besok. Ya. Terus alur mundurnya kebalikan dari alur maju itu sendiri, yaitu dari masa kini ke masa lampau. Contohnya gini. Saya kemarin makan rujak. Dari sekarang ke yang lalu, alur mundur. Ya, dari sekarang ke yang lalu. Oke, bisa dicerna sampai di sini. Oke.
Satu lagi, Will. Amanat, Will. Ya, amanat. Benar sekali, Will. Amanat adalah amanat tokoh, amanat pengarang bagi pembaca. Misalnya kata-kata mutiara itu lewat tulisan mempengaruhi pengarang gitu. Mempengaruhi pengarang, maaf. Mempengaruhi pembaca. Oke. Dari beberapa ciri dari beberapa unsur buku fiksi ini, ada yang mau ditanyakan tentang tema, latar, tokoh, atau alur? Monggo. Nggak ada. Kalau nggak ada, Bapak lanjut. Bapak lanjut ya. Sekarang ciri-ciri buku fiksi. Ciri-ciri buku fiksi ini dibagi menjadi 5. Ada yang bisa menyebutkan? Oke, Bapak sebutkan ya. Yang pertama, imajinasi. Kemudian yang kedua, keberadaannya leratif. Bahasa yang digunakan dalam buku fiksi bersifat konotif. Tahu kan artinya konotif kan? Ya aduh, masa lupa. Oke. Yang keempat, yang keempat kan? Oke. Yang keempat adalah tidak ada semantikanya. Kemudian yang kelima, menyasar emosi pembaca. Di sini menyasar emosi pembaca ini adalah bagaimana pembaca itu bisa emosi gitu dengan penulis itu. Contohnya membaca puisi gitu, kan meledak-ledak itu emosinya. Kadang ada yang lemah lembut gitu. Oke. Dari ciri-ciri buku fiksi ada yang ditanyakan? Alhamdulillah nggak ada ya. Oke, Bapak lanjut ke contohnya. Ada yang bisa sebutkan contoh buku fiksi? Acungkan tangan. Ayo, ada? Masa nggak tahu? Padahal sering mau dibaca loh. Ayo, Komar. Oh, Ikrom mau jawab. Ayo, Krom, apa Krom? Novel. Ya, tepat sekali. Cerpen. Ya, tepat sekali. Terus puisi. Ya, bener. Terus lagi. Salah itu. Enggak termasuk itu, bukan salah, enggak termasuk itu. Ya, gini loh. Novel, yang pertama novel karena umum. Yang kedua cerpen. Kemudian puisi. Yang keempat adalah dongeng. Ini semua ini dongeng, novel, cerpen, puisi itu tuh yang umum, yang sering kita lihat di kantor ataupun di halaman-halaman
komik gitu. Oke, dari beberapa penjelasan Bapak, mungkin ada yang tidak mengerti ataupun yang mau ditanyakan, monggo. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, Bapak akhiri karena waktunya udah habis. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata maupun bila ada salah kata sengaja maupun tidak sengaja, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.